Dongeng dimulai dengan Yuri yang dijemput mobil dan Ikuno yang melihat kepergiannya dari balkon kos-kosan. Lalu, gak lama terdengar bunyi bel, yang ternyata itu adalah Kido. Awalnya si Kido berniat untuk melabrak Ikuno karena udah ngintip kerja kelompok Kido sama Yuri. Belum sempet ngomong banyak, Ikuno udah ngeluarin kamera dan menjepret Kido dengan penuh semangat. Ikuno juga curhat kalau dia ngerasa bergairah pas ngeliat adegan kerja kelompok Kido. Jadi pengen ngerjain Ikuno deh gini nih. Merasa terganggu sama perbuatan intipisasi yang dilakukan oleh Ikuno, Kido berpikir untuk menutup lubang kenikmatan itu dengan selotip. Tapi niatnya pun dia urungkan karena takut kalau ntar foto-fotonya disebarin sama si cewek kimochi kosan sebelah. Karena galau, Kido pun membanting selotip lalu tumbang. Rutinitas Kido pun berlanjut seperti rutinitas biasanya. Ia kerja paruh waktu di sebuah swalayan, ikut kelas melukis di kampusnya, sampai tiba-tiba dia mendapatkan sebuah SMS dari si dedek gemes Yuri. Mereka berdua pun mengobrol dengan bahasa tubuh mereka. Indahnya pasangan baru. Berasa dunia milik berdua, yang lain setan. Beberapa saat kemudian, Kido menemani Yuri di sebuah tempat penyimpanan untuk mencari sesuatu. Yuri asik nyariin benda yang dia cari, sedangkan si kampret Kido lagi asik nontonin masa lalu Yuri yang bikin emang susah nalan kulit duren. Melihat ada kesempatan kayak gitu, Yuri nyoba ngerayu Kido agar diajak lagi ke kosan. Awalnya sih Kido ragu, tapi karena Yuri bilang kalau dia mau ngelanjutin kerja kelompok kemarin, Kido pun manggut-manggut kayak orang mabuk tai. Tapi pas ngebahas kapan, lagi-lagi Kido bingung tuh. Negosiasi panjang pun terjadi untuk membahas hari apa yang aman. Karena gak ketemu juga hari yang pas, Kido pun memutuskan kalau pas ada waktu longgar, dia akan ngajak Yuri buat kerja kelompok lagi. Anehnya, mendengar itu si dedek gemes langsung nyosor cingur Kido dengan segenap jiwa dan raga. Brengsek, lain kali request film yang pembantaian aja lah men, biar Nema bisa puas ngelampiasin kejombloan ini. Oke lah lanjut. Sepulang sekolah, Kido melihat ada bapak kos yang mengunjungi kosan Ikuno. Nah, Kido kepikiran nih buat ngaduin kalau ada tembok yang bolong. Tapi pas ngelihat kalau Ikuno muncul lagi sambil ngasih kode soal foto, si Kido pun mengurungkan niatnya. Selanjutnya, Kido pun mulai belajar menggambar lagi di kamarnya dan sudah mulai terbiasa dengan lubang kenikmatan yang ada di dinding kos-kosannya. Keesokan harinya, di kantin kampus, Hori nyamperin Kido buat ngobrol-ngobrol. Nah, si Hori ini mencoba untuk mengurai informasi soal hubungannya sama Yuri dan juga hubungannya dengan Ikuno. Dan karena Kido bilang kalau dia nggak pacaran sama Ikuno, si cowok sok keren ini pun merasa ada kesempatan. Lalu, tiba-tiba aja Makiko memanggil Kido dari luar. Ngelihat Makiko, si Hori mutusin buat cabut tuh. Salting deh kayaknya nih bocah men. Nah, ngelihat kalau Hori kayaknya menghindar dari Makiko, si dedek manis ini kayaknya nggak begitu peduli sih. Malahan, dedek manis ini godain si Kido dengan ngeluarin sebuah perbuatan yang lihat aja sendiri deh men. Absurd nggak tuh? Tapi di sela-sela kelakuan absurd si Makiko, Kido nanyain gimana pendapat Makiko soal Ikuno. Ya, Makiko menjawab sesuai penilaiannya kalau Ikuno itu seorang cewek yang penuh misteri karena terlalu sering sendiri dan menutup diri. Lalu, Makino juga menambahkan kalau dia jadi Ikuno, kayaknya dia nggak sanggup deh. Menurut Nema juga gitu sih. Ikuno kayaknya emang butuh piknik deh daripada ngintipin kos sebelah. Iya nggak men? Gak lama kemudian, malam pun tiba. Ini malam apa maghrib sih? Ya gitulah pokoknya men. Kido kaget tuh pas nyampe di depan kos-kosannya. Doi ngelihat kalau Ikuno lagi berdua sama Hori. Penasaran, Kido mutusin buat mantau dari balik mobil di parkiran sampai mereka berdua masuk kosan. Dan akhirnya Kido juga masuk kosannya sendiri. Ya iyalah, masa ikutan masuk kosan sebelah. Nah, karena saat itu hari Rabu, Kido kepikiran nih kalau hari itu jatah dia buat ngintip kamar sebelah. Tentu aja, seperti yang kalian lakukan kalau dalam posisi Kido juga. Dia pun mulai untuk ngintip dari lubang kenikmatan. Tapi nggak jadi. Ketipu ya, sama. Usut punya usut, Ikuno ngizinin Hori ikut ke kosannya itu ternyata gara-gara Hori bilang kalau dia tahu rahasia atau latar belakang tentang Kido. Tentu aja, Ikuno yang penasaran banget sama seorang cowok yang sebenarnya masih okean Nema ini, jadi tertarik dengan pembahasan Hori. Nah, begitu Ikuno mendengar cerita Hori kalau Kido sebenarnya ada main sama si Yuri, Ikuno langsung tertawa terbahak-bahak sampai si Kido yang udah pakai headphone masih aja kedengeran. Ternyata si cowok sok keren ini sengaja ember ke Ikuno biar Ikuno cemburu. Tapi
Bukannya cemburu, si cewek imut ini malah ngatain Hori kalau Hori ternyata cowok yang busuk. Dan gak diduga oleh tukang parkir manapun, mendengar kata-kata Ikuno yang pedes, Hori langsung smackdown Ikuno. Dan karena suara gubrak yang dihasilkan, sang pelukis senja sebelah langsung tergugah untuk ngintip dari lubang kenikmatan. Bener aja, kosan sebelah ternyata lagi kerja kelompok. Enak nih. Ngelihat kosan sebelah yang lagi sibuk, Kido berniat buat pergi. Tapi men, gak lama kemudian terdengar suara gemlodak. Apa ya gemlodak itu? Kemelontang. Halah, itulah pokoknya. Si Kido langsung ngerasa ada yang gak beres nih. Pas dia nyobain lubang kenikmatan lagi, dia ngeliat kalau kerja kelompok itu ternyata bukan karena suka sama suka. Tentu aja, Kido mulai panik dan menggedor-gedor tembok di depannya. Ngedengar kalau si Kido ngerespon, Ikuno mulai semakin berani terus ngejitak pala Hori pakai cangkir di deketnya. Makan tuh cangkir. Beraninya sama cewek. Sini kalau berani, tak jambak kelek muri. Anehnya nih men, ngelihat Hori yang ngedumel nggak karuan kayak nenek-nenek mabuk sirih, Ikuno malah memasang wajah datar, rata, polos, trapesium. Garing gini ya. Ketegangan belum usai, gara-gara ekspresi Ikuno yang di luar angkasa, Hori pun melepas sabuknya sekalian celananya. Tapi Ikuno malah ketawa ngelihat pisang molen Hori. Kata si Ikuno, pisang Kido lebih gedean daripada punya Hori yang seukuran ekor cicak. Bisa aja nih kental manis. Dan pas si Hori mau membuka kemasan kental manis Ikuno, tiba-tiba ada yang ngelempar pot bunga ke kamar Ikuno. Alhasil, kerja kelompok paksaan itu pun berakhir dengan Hori yang menahan ekor cicak bergerak-gerak di balik celananya, lalu cabut. Suasana udah mulai sedikit santai nih. Kido akhirnya nongol di jendela. Habis saling pandang, kedua tetangga yang baik ini pun akhirnya melakukan kerja bakti membersihkan sisa-sisa perang Hokage di kamar Ikuno. Lalu, sewajarnya seorang cewek yang telah diselamatkan oleh sang pahlawan, walaupun kemalaman, Ikuno pun mengucapkan terima kasih karena udah mengintipnya. Loh, kok kirain mau terima kasih udah ditolong, ternyata makasih udah diintip. Mendengar itu, Kido jadi salting nih men. Lalu Kido nanya nih, apa dagangan Ikuno aman-aman aja? Nah terus bukannya menjawab langsung, Ikuno malah ngebuka rolling doornya terus nyuruh Kido buat ngecek dagangan Ikuno sendiri. Wow, ada ya cewek kayak gini. Tapi men, karena si Kido nggak ada niatan buruk, Kido malah marah-marah sama tabiat Ikuno yang selalu nggak jelas kalau sama Kido. Ya walaupun Ikuno bilang kalau dia suka sama sifat Kido yang kayak gitu, Kido tetap aja nggak mau denger, terus cabut deh. Bener Kid, cowok harus punya prinsip. Setuju gak men? Kalau ini masih enggak. Keesokan paginya, Kido mengalami sebuah fenomena baru. Untuk pertama kalinya, Ikuno dan Kido berangkat bareng ke kampus. Udah, gitu aja sih fenomenanya. Gak usah nungguin men. Nah, baru karena tadi bangunnya kesiangan, Kido masuk pas posisi kelas udah mulai. Ngeliat Kido masuk, si dedek gemes senyum-senyum tuh men. Duh, adem ngeliatnya, kayak kecolok es lilin. Tapi nggak lama pas Kido masih berjalan menuju ke bangkunya, Ikuno ikut-ikutan masuk kelas. Tentu aja si dedek gemes Yuri jadi berpikir yang enggak deh. Nah galau kan jadinya. Alhasil Kido dicengin. Hadau. Pelajaran pun kelar. Gak tahu gimana ceritanya, Shoko Sensei ikutan nongkrong bareng di kantin sama Kido and the gang. Nah pas yang lain lagi ketawa ketiwi gak jelas, terjadilah sesi wawancara tuh antara dedek Yuri sama si babang tampan Kido. Yuri masih penasaran tuh, apa iya tadi Kido gak jalan bareng sama Ikuno? Apa iya Kido belum punya cewek? Tapi dengan senyuman dan kata-kata manisnya, Yuri tetap aja percaya sama Kido. Ini nih salah satu alasan yang bikin Nema demen sama cewek. Lalu tiba-tiba aja si Yoneyama membuka topik yang menarik. Dia tanya ke Shoko Sensei, dari kelima remaja ini kira-kira siapa sih yang paling cocok buat jadi pasangan? Sambil berpikir, Shoko Sensei akhirnya memilih Kido dengan Ikuno. Aduh mampus. Ngedenger jawaban Shoko Sensei, Yuri langsung kecut. Udah gitu, si biang kerok Yoneyama malah ngomporin Kido buat jadian sama Ikuno aja sekalian. Ya otomatis dedek gemes makin salting sampai ngejatuhin cangkirnya. Sepulang sekolah, Yuri menyeret si Kido ke pojokan sepi. Sambil wajah yang galau gara-gara masih cemburu, Yuri tanpa banyak babi bu tiba-tiba, sudahlah. Bagian ini nggak bisa dirender men, soalnya mendadak aplikasi error nih. Lanjut, karena Kido nggak mau di karaoke di tempat rame, Yuri akhirnya memaksa Kido untuk kerja kelompok di hotel aja. Mereka berdua udah sampai di kamar hotel nih ceritanya. Kido sedikit seneng tuh gara-gara untuk pertama kalinya akhirnya pernah masuk ke hotel.
Lalu pas nungguin si dedek gemes Yuri yang lagi mandi, tiba-tiba aja telepon Kido berdering. Dan gak disangka-sangka oleh penjual ketoprak manapun, panggilan itu ternyata dari si imut Ikuno. Ikuno lagi-lagi mengucapkan terima kasih soal bantuannya semalam dan ngasih kode ke Kido kalau aja semalam yang ngajak kerja kelompok itu Kido, bukannya Hori. Ikuno bakal nyuguhin semua dagangannya kepada Kido dengan senang hati. Tapi mendengar itu, Kido malah marah-marah dan menutup teleponnya. Nah, pas masih dalam aura bete, Kido yang ngelihat dedek gemes udah keluar dari kamar mandi, langsung menerkam dan membuat layar kalian tiba-tiba hitam lagi karena kegiatan kerja baktinya terlalu melelahkan untuk ditonton bareng. Emang beneran kampret nih film. Nema dan Cak Seto harus hati-hati banget nyiptainnya biar gak dolar kuning. Alah, susah bener nyari duit. Lalu, episode 2 pun berakhir dengan Ikuno yang galau sendirian di kosan dan Nema yang kehabisan sabun.